Orang Jepang pada nggak mau nikah. Orang Jepang pada nggak mau punya anak. Ada apa sebab? Yuk kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Don Edano. Jadi, buat yang nggak tahu, di Jepang sekarang itu sedang ada di dalam fase yang disebut low birth rate crisis atau krisis kelahiran yang cukup rendah. Data terbaru itu nunjukin kalau angka kelahiran di Jepang itu cuma sekitar 1,2 anak per wanita. Sedangkan buat mempertahankan populasi yang stabil dan produktif itu biasanya harusnya ada di angka 2,1 anak per wanita. Ya kurang lebih seperti kayak kebijakan di Indonesia di kebijakan KB gitu ya, which is 2 anak per keluarga. Nah, jadi karena angka kelahiran rendah di Jepang ini, sedangkan tiap hari kalian pasti tahu kalau ada aja orang yang meninggal, jadi populasi di Jepang itu diprediksi bakal turun dari 125 juta orang per 2023 kemarin, jadi cuma 87 juta orang aja di tahun 2065. Artinya, bakal ada 40 juta orang yang hilang dalam 4 dekade ke depan. Itu realita yang ada, bahwa di Jepang angka kelahirannya sekarang sangat-sangat rendah dan kalau misalkan sama seperti ini terus, dalam 4 dekade ke depan akan ada 40 juta orang yang hilang. Nah, terus apa dampaknya buat Jepang? Ya banyak banget, salah satunya dari sisi ekonomi. Kita tahu kalau Jepang itu adalah negara dengan, faktor produksi yang terbesar di dunia. Ada banyak brand, ada banyak, merek dagang yang berasal dari Jepang. Ada Honda, Toyota, Mitsubishi, Sony, Ajinomoto, Uniqlo, Onitsuka, dan banyak banget yang dari Jepang. Artinya, Jepang itu butuh banyak banget tenaga kerja untuk bikin produksinya itu berjalan secara mulus dan normal. Tapi di sisi yang lain, malah ada prediksi kalau misalkan ke depannya 1 dari 3 orang Jepang atau sekitar 33% orang Jepang itu bakal berusia di atas 65 tahun. Which is udah jelas tidak produktif. Kalau orang yang di usia produktif dan mampu kerja di Jepang itu malah makin dikit, dan di sisi yang lain malah lansianya yang banyak, terus siapa yang bakal kerja? Siapa yang bakal gerakin industri-industri yang tadi bisa tetap hidup? Nggak ada. Terus dari sisi sosial, itu malah lebih parah lagi. Karena banyak yang nggak mau nikah dan banyak banget yang nggak mau punya anak. Jadinya bikin angka loneliness crisis di Jepang itu semakin tinggi. Saking kesepiannya orang-orang Jepang karena nggak punya pasangan, karena nggak punya anak, sampai-sampai ada fenomena yang viral di Jepang namanya kodokushi, di mana orang meninggal sendirian di rumahnya tanpa ada orang yang tahu sampai lama gitu. Terus kenapa sih orang Jepang ini pada nggak mau nikah, pada nggak punya punya pasangan, pada nggak mau punya anak gitu ya? Simpelnya adalah karena waktu dan biaya. Soal waktu, rata-rata orang Jepang itu kerja kurang lebih 10 sampai 15 jam per hari. Jadi ya nyaris nggak ada waktu buat hidup atau menghidupi urusan personal. Bahkan saking nggak ngotaknya budaya kerja di Jepang ini, banyak yang kecapean dan akhirnya meninggal atau dikenal dengan fenomena karoshi. Kalau di industri konstruksi yang proyek-proyek gede gitu ya, ada pekerja yang meninggal karena kecelakaan kerja itu masih bisa dipahami lah ya, dan memang ada kejadian seperti itu. Tapi kalau di Jepang ini, orang-orang yang meninggal ini mayoritas ya pekerja-pekerja kantor yang kerjanya indoor, pakai AC, nggak urusan sama alat-alat berat, ya purely meninggal karena kecapean. Terus alasan yang kedua selain waktu itu adalah biaya. Kita tahu kalau di Jepang itu adalah, salah satu negara dengan biaya hidup tertinggi di dunia. Bahkan biaya nikah aja di Jepang itu rata-rata sekitar 3 juta yen atau sekitar 300 juta rupiah. Dan biaya ngebesarin anak dari kecil sampai bisa kuliah gitu ya, itu sekitar 20 sampai 30 juta yen atau sekitar 3 sampai 4 miliar per anak. Jadi ya banyak banget yang nggak bisa afford biaya itu, akhirnya mereka memilih single atau nggak punya anak sama sekali. Terus selain soal waktu dan biaya tadi ya, sebenarnya ada satu hal lain yang bikin orang Jepang tuh semakin males dan ya nyaman-nyaman aja hidup sendiri, yaitu industri hiburan dewasa di Jepang.
Ada 2 faktor penting di sini. Yang pertama, faktor hiburan virtual, yang kedua, produksi film dewasa di Jepang. Soal hiburan, virtual di Jepang ini ya, kita udah tahu bahwa Jepang itu adalah salah satu rajanya industri hubungan dan, ya industri hubungan virtual gitu ya. Contohnya ada namanya Otome Games di Jepang. Otome Games itu kalau misalkan kita main, sebagai player di Otome Games, kita bisa punya istri atau pasangan secara virtual yang bisa, berinteraksi dengan kita. Bahkan di Jepang itu ada namanya virtual girlfriend di VR atau virtual reality. Jadi, itu memungkinkan si playernya buat punya pacar atau pasangan secara virtual yang bisa diajak ngobrol dan bisa dilihat gitu ya. Bahkan nggak cuma dilihat, orang-orang Jepang itu udah ngebuat alat-alat bantu yang ngebuat si playernya bisa merasakan sensasi sentuhan fisik atau interaksi secara fisik dengan si pacarnya ini. Bahkan pacaran virtualnya ini bisa ngembusin napas di leher playernya dan bisa dirasain, playernya bisa megang si pacar virtualnya ini dan bisa ngerasain si pacarnya ini secara langsung pakai alat-alat bantu yang tadi. Bahkan nggak cukup sampai di situ, industri-industri atau perusahaan-perusahaan di Jepang sekarang itu sedang berlomba-lomba buat nyiptain robot perempuan yang bisa dibeli buat nemenin orang-orang yang sendirian ini. Si robot ini nantinya bakal punya suara dan bisa interaksi kayak manusia asli. Jadi pas pulang ke rumah, bayangin aja pas pulang ke rumah, si robot ini bakal nyambut kita dengan hangat, nyediain makan malam, dan bisa ngobrol kayak pasangan normal biasa. Dan ya bisa dibayangin lagi gitu ya, gimana orang-orang Jepang makin nyaman hidup sendiri tanpa keluarga atau tanpa pasangan. Karena dengan teknologi ini, mereka bisa punya pasangan yang nggak ribet, nggak bikin stres, nggak punya emosi, dan ya bisa dikontrol semaunya. Selain hubungan virtual dan industri-industri teknologi virtual girlfriend yang tadi, ada lagi soal industri film dewasa atau blue film. Siapa yang nggak tahu soal industri blue film di Jepang? Nonton nggak nonton, pasti kalian ngerti kalau di Jepang itu punya salah satu produksi film terbesar di dunia. Bukan film biasa, tapi film blue film tadi. Gedenya industri ini di Jepang jelas bikin angka adiksi di sana jadi gede banget. Banyak banget orang yang akhirnya adiktif terhadap, konsumsi film-film yang tadi. Bahkan ada yang pernah meneliti bahwa lebih dari 50% pria di Jepang di usia produktif sekitar 20 sampai 40 tahun, nonton film dewasa atau blue film 1 kali tiap hari minimal. Jadi karena banyak dicekokin sama film-film dewasa yang tadi, orang-orang Jepang akhirnya ya udah ngerasa puas dengan, stimulus self pleasure yang tadi, dan akhirnya mereka ngerasa nggak butuh pasangan yang real atau nggak butuh, keluarga yang real. Jadi intinya itu ya, kita bahas mengenai situasi di Jepang yang sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang terjadi di negara-negara lain di sekitarnya. Seperti contoh di Indonesia. Indonesia itu diprediksi pada tahun 2045 akan mencapai Indonesia emas, di mana angka, usia produktif itu akan jauh lebih banyak daripada usia non produktif, which is bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Jepang. Jadi mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa bermanfaat bagi kalian yang nonton. Kalau kalian suka, silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.